Masih bersama kami dalam kabar petang pilihan, pemirsa. Masa pandemi COVID-19 tak mengurangi niat warga muslim untuk tetap berkurban di Hari Raya Idul Adha. Meski kini penjualan hewan kurban juga banyak dilakukan secara online, beberapa warga tetap memilih datang langsung untuk memilih dan membeli hewan kurbannya. Pelaksanaan penyembelihan pun dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya datang sendiri sih, Om. Untuk rencana online saya takut kalau nggak sesuai. Takutnya gitu doang. Belum pernah. Datang, beli, kasih uangnya terus saya titipin. Nanti kalau udah hari hanya bisa diantar. Di saat sekarang ini sama waktu itu mah ada perbedaannya. Perbedaannya di saat sekarang ini, wah motong itu kayak dibatasi musola atau masjid. Alhamdulillah kalau untuk pandemi ini karena kita di sini bukan dagang setahun sekali, kita tiap hari di sini ya stabil aja, Pak. Ya pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kembali kita akan melanjutkan perbincangan dialog membahas mengenai bagaimana kemudian Idul Adha di tengah PPKM darurat bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Kholil Nafis dan juga penceramah kita Ustadz Desat Latif. Saya mau kembali ke Kiai Haji Kholil Nafis dahulu. Tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah aturan ini nanti bagaimana kemudian implementasi penerapannya. Artinya MUI melihat bahwa pembatasan ini memang perlu untuk dilakukan gitu Pak Kiai. Ya sangat perlu dan wajib di tempat yang darurat dibatasi kerumunannya. Tapi jangan ditutup masjidnya, biar nggak salah paham. Karena kalau kita menutup masjidnya itu berarti menghilangkan fungsi lainnya dari masjid, seperti halnya syiar, solidaritas, dan seterusnya. Nah di tempat yang memang itu merah, di dalam fatwa MUI sebelumnya tahun 2020, dan kita juga masih berlakukan sampai sekarang, ya tentu kita harus menghindari darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menolak keburukan didahulukan daripada kita memperoleh kebaikan. Keburukannya adalah tertular atau menularkan. Sementara kebaikannya adalah ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Oleh karena itu kita harus menolak keburukan ini. Tapi di tempat yang hijau tentu diberikanlah keluasan untuk melaksanakan ibadah dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat sehingga masyarakat bisa menguatkan iman dan imunnya. Di tengah-tengah ini kita di rumah saja, informasi hanya dengan berita-berita kematian, berita teman yang wafat, lalu sakit. Kemudian kita tidak berikan ruang untuk kita beribadah lebih leluasa, itu kan membuat kita jadi drop. Oleh karena itu bagaimana tetap ada kekuatan secara spiritual, sekaligus juga kita dapat menahan juga dari laju penularan dari pandemi ini. Ini yang harus kita pikirkan. Dan kita taati dari peraturan-peraturan. Ketika memang ada kejanggalan daerah, ya kita bisa beri masukan. Baik. Yang lalu MUI beri masukan tentang bagaimana masjid jangan ditutup. Maka dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 19 yang kemarin dikeluarkan, disampaikan bahwa masjid nggak ditutup dan difungsikan sebagai sekarang menjadi subjek, menjadi sebagai tempat untuk memberikan edukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat, bahkan menjadi tempat membangun solidaritas. Jadi kita bisa memberi masukan dan pemerintah bisa mengakomodir dalam hal ini. Baik, masih tidak ditutup tapi kegiatannya yang kemudian dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan dan zona-zonanya itu ya Pak Kiai ya. Nah, kita juga ingin bertanya nih kepada Ustadz Desat Latif mengenai kemudian pelaksanaan sholat Id. Ustadz Desat Latif ini kemudian menjadi poin yang cukup penting dalam pelaksanaan atau perayaan Idul Adha. Bagaimana kemudian sholat Id ini di rumah, keutamaannya seperti apa Ustadz Desat Latif? Samakah dengan sholat Id yang dilakukan di lapangan ataupun juga di masjid? Ya, saya kira soal tata cara pelaksanaan, insya Allah umat Islam sudah pada paham sebab kita sudah punya pengalaman 2 sholat Id yang kita lakukan dalam keadaan ada wabah. Itu sudah gencar sosialisasi. Cuma memang di medsos ini dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan masyarakat, kecerdasan masyarakat untuk memilah mana informasi yang mendidik dan menyesatkan. Kepada tokoh-tokoh media ya, yang saya maksud di sini adalah Telegram, YouTuber, mari membantu pemerintah dan majelis ulama untuk memberikan konten-konten yang mencerdaskan. Kalian tidak usah bikin kontennya,
tapi tinggal menyalur dari konten-konten para dai, ambil share lah itu. Jangan cuma share masak-memasak, buka amplop, itu kan tidak mendidik. Untuk masa pandemi ini, kami mohon kepada YouTuber, kepada Telegram, kepada orang-orang yang aktif di bidang media sosial ini, bantu pemerintah dan ulama untuk memberikan konten-konten mendidik kepada masyarakat supaya mereka tahu dan sadar bahwa ini kondisinya memang darurat. Nah, saya sangat sepaham dengan guru saya Kiai Khalil tadi mengatakan bahwa masjid jangan sampai ditutup. Ya, jangan ditutup sama sekali sehingga tidak ada lagi kegiatan di dalamnya. Tetap ada, tetapi dijadikan pusat edukasi, memberikan informasi yang betul-betul mencerdaskan. Berkaitan dengan tata cara, masjid bisa dipakai. Hampir semua masjid yang ada di Indonesia punya menara. Jadi takmir masjidnya tinggal mengumumkan, ya, untuk digunakan menara untuk mengumumkan tata cara sholat di rumah. Ya, kemudian takmir masjid juga harus kreatif. Kreatifnya dalam hal ini bikin grup WhatsApp, grup media sosial untuk dijadikan sarana publikasi menghilangkan sakwa sangka. Kan orang berkumpul untuk kurban itu karena dia mau lihat sapinya dikurban, sapinya disembelih. Maka untuk tetap menyembelihnya disaksikan oleh para pemilik sapi atau yang berkurban, maka bikin grup, bikinlah video Zoom seperti sekarang yang kita lakukan. Masyarakat yang berkurban tetap ada di rumahnya, bisa menyaksikannya melalui media sosial. Kemudian takmirnya adik-adik remaja masjid dilibatkan, mereka lah yang mengantar daging-daging kurban ini kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Sehingga seperti ini dibutuhkan kreativitas, kecerdasan takmir untuk mengakali, ya, mencari jalan esensi kurban tetap berjalan, esensi ibadah tetap berjalan, namun menggunakan cara dan model yang baru karena ada wabah dan COVID ini. Ya. Oke, masih ada satu hal lagi yang kemudian ini mungkin juga ditunggu oleh pemirsa, poin yang penting, momen yang khas di perayaan Idul Adha mengenai pemotongan hewan kurban. Nanti juga kita akan membahas lebih lengkap bersama dengan Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Desat Latif. Pemirsa, usai jeda kami kembali.